Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini saya perwakilan kelompok akan mempresentasikan proposal bisnis kami mengenai tumbler Jitu yang beranggotakan Julse Dendena Hamilton dengan NIM 12210620, Jessica Cindy Winata dengan NIM 12210622, Francisca Jauhari Papur dengan NIM 12210628, Tanti Winda Asrani Manulang dengan NIM 12210631, dan M. Alata Boru Sembiring dengan NIM 12210660. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, capaian sampah pada tahun 2021 yang terdiri dari 250 kabupaten atau kota se-Indonesia sebanyak 31.391.090,96 ton per tahun, dengan rincian sampah yang sudah terkelola sebanyak 20.411.185,8 ton per tahun, dan sampah yang tidak terkelola sebanyak 10.979.905,87 ton per tahun. Nah, solusi yang perusahaan ingin lakukan adalah dengan membuat tumbler dari tutup botol plastik bekas yang juga dapat memanas dan menghangatkan air minum. Di sini juga terdapat visi dan misi serta tujuan dari perusahaan tumbler Jitu. Visinya membuat suatu produk yang unik, bermutu, berguna, dan dapat menghasilkan keuntungan dan mampu bersaing dengan usaha sejenisnya. Misinya: 1. Membantu mengurangi adanya penumpukan jumlah sampah plastik di dunia, khususnya di Indonesia. 2. Menghasilkan produk dari bahan dasar yang mudah didaur ulang dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, selalu berinovasi, menciptakan usaha yang bisa bertahan lama sesuai dengan perkembangan zaman dan ramah lingkungan. Tujuannya, pembuatan produk usaha ini dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yang menumpuk dan melindungi lingkungan sekitar agar tidak tercemar dari sampah, khususnya sampah plastik, sehingga lingkungan kembali asri. Di sini juga terdapat tinjauan umum dengan profil usahanya, yaitu tumbler Jitu yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo GK3 nomor 493 Yogyakarta. Terdapat juga strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tumbler Jitu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasarkan produk pada berbagai media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua, memasarkan produk pada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ikut serta dalam kegiatan Expo UKM untuk memperkenalkan produk ke khalayak umum. Nah, di sini juga terdapat analisis SWOT dari perusahaan tumbler Jitu. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dari perusahaan tumbler Jitu adalah yang pertama, inovasi baru. Yang kedua, belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, produk berkualitas. Yang keempat, produk tidak mudah pecah. Dan yang kelima adalah dapat memilih pattern sesuai keinginan. Yang kedua adalah kelemahan dari perusahaan tumbler Jitu. Yang pertama, tenaga kerja belum menguasai bidang-bidang tertentu, usaha baru berdiri dan membutuhkan banyak modal, produk sejenis sudah banyak dipasarkan, dan hanya berfokus pada satu jenis produk saja dan tidak berinovasi. Yang berikut adalah peluang dari perusahaan tumbler Jitu, yaitu adalah pasar bisnis yang masih tinggi, tingginya tingkat peminat, dan kebebasan strategi dalam pemasaran. Yang terakhir adalah ancaman yang terdapat dalam perusahaan tumbler Jitu. Yang pertama, terdapat banyak barang serupa atau tiruan. Yang kedua, memiliki pesaing dengan kualitas produk yang lebih unggul dan harganya yang lebih terjangkau, serta adanya penurunan daya beli dari masyarakat. Nah, di sini terdapat bahan dan alat pembuatan produk, yaitu tumbler Jitu.
Bahannya seperti yang pertama, botol plastik bekas, tutup botol plastik bekas, stainless steel untuk tumbler, elemen pemanas air atau water heater, charger port, dan kabel charger. Nah, di sini juga terdapat peralatannya seperti gerinda, mesin pencacah plastik, dan oven. Rencana biaya dan pendapatan yang terdapat pada perusahaan Tumbler Jitu. Untuk rincian biayanya, bahan seperti botol plastik bekas 3.000 per kilogram, dan tutup botol plastik bekas 2.000 per kilogram, elemen pemanas air atau water heater 20.000 per pieces, stainless steel untuk tumbler 30.000 per pieces, charger pot 2.000 per pieces, kabel charger 5.000 per pieces. Untuk peralatannya, gerinda 410.000, mesin pencacah plastik 26.075.000, dan untuk oven sebesar 24 juta. Nah, di sini terdapat perhitungan saham biasanya. Seperti yang terlihat pada ilustrasi berikut, perusahaan Tumbler Jitu akan menerbitkan saham biasa yang dijual dengan harga 55.000. Perusahaan merencanakan akan melakukan pembayaran dividen yang akan datang sebesar 25.000 dan diharapkan tingkat pertumbuhannya sebesar 9%. Maka perhitungan saham biasa dapat dihitungkan sebagai berikut. Diketahui D0 sama dengan 25.000, G atau grow sama dengan 9% dan P0 sama dengan 55.000. Maka dapat dihitungkan juga dengan rumus KS sama dengan D0 dikali 1 ditambah G ditambah dengan G dibagi dengan P0 sama dengan 25.000 dikali 1 ditambah 0,09 ditambah 0,09 dibagi dengan 55.000. Maka hasilnya 0,585 atau 58,5%. Di sini juga terdapat perhitungan biaya modal. Sumber modal perusahaan ini adalah modal pemilik dan utang. Modal pemiliknya yaitu 50 juta, dan untuk perhitungan utangnya seperti yang terlihat dalam ilustrasi ini, perusahaan Tumbler Jitu berencana akan mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI sebesar 100 juta. Bank BRI memberikan kredit dengan tingkat bunga per tahun sebesar 10% dan tingkat pajak sebesar 25%, sehingga besarnya biaya utang pada Bank BRI dapat dihitungkan sebagai berikut. Diketahui KDBT-nya sebesar 10%, T-nya 25%. Yang ditanyakan adalah KDAT. KDAT sama dengan KDBT dikali 1 dikurang T. Maka 10% dikali 1 dikurangi 25% sama dengan 0,1 dikali 0,75, maka hasilnya adalah 0,075 atau 7,5%. Maka besarnya biaya utang sebelum pajak pada Bank BRI sebesar 7,5%. Nah, di sini juga terdapat perhitungan WACC. Seperti yang terlihat dalam ilustrasi berikut, perusahaan Tumbler Jitu mendanai kegiatan operasionalnya menggunakan dua jenis dana, yaitu utang dan saham biasa baru. Biaya utang atau KDAT adalah 7,5% dan untuk biaya saham biasa baru atau KE adalah 58,5%. Jika proporsi biaya hutang 20% atau WDAT dan saham biasa baru atau WE sebesar 25%, sehingga WACC dapat diperhitungkan sebagai berikut. Rumus dari WACC ini seperti yang terlihat pada PPT ini. WACC sama dengan 0,16125 atau 161,25%. Perusahaan Tumbler Jitu akan melakukan ekspansi bisnis sehingga akan membutuhkan dana yang cukup besar. Maka perusahaan menggunakan dua jenis dana, yaitu saham biasa dan hutang. Adapun biaya yang dibutuhkan yaitu yang pertama, biaya utang atau KDAT sebesar 7,5% dan biaya saham biasa atau KSE sebesar 58,5%.
Jika proporsi hutang atau WDAT sebesar 100 juta dan saham biasa WSE sebesar 50 juta, maka perhitungan WACC perusahaan Tumbler Jitu adalah sebagai berikut. Diketahui KDAT sama dengan 7,5%, KSE 58,5%, WDAT sebesar 100 juta dan WSE sebesar 50 juta. WACC sama dengan 0,2433 atau 24,33%. Di sini terdapat rancangan pertumbuhan bisnis. Perusahaan ingin menambah mesin pencacah plastik untuk mempercepat proses produksi dan memenuhi lebih banyak permintaan konsumen. Terdapat 2 mesin yang menjadi pertimbangan perusahaan, yaitu mesin A seharga 35 juta dan mesin B seharga 40 juta. Berikut adalah perkiraan tambahan penghasilan dari masing-masing mesin selama 5 tahun. Bagian mesin A, perhitungannya PP sama dengan 3 tahun ditambah 2.500.000 dibagi 16.250.000 sebesar 3,2 tahun. Dan untuk mesin B, untuk perhitungan PP-nya sama dengan 2 tahun ditambah 5 juta dibagi 13 juta sama dengan 2,4 tahun. Berdasarkan perhitungan PP yang sudah ada, dilakukan untuk mesin A dan mesin B. Diketahui bahwa payback period mesin B lebih cepat dibandingkan mesin A, yaitu selama 2,4 tahun. Berdasarkan perhitungan PP, maka mesin B yang akan dipilih. Namun, jika dilihat dari arus kas masuk, kedua mesin tersebut arus kas yang masuk ke mesin A lebih stabil dan terus mengalami peningkatan. Berbeda dengan mesin A, arus kas masuk yang dihasilkan mesin B tidak stabil dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Maka dari itu, perhitungan payback period tidak disarankan untuk digunakan karena perhitungan PP hanya melihat lama pengembalian modal dan tidak memperhatikan arus kas yang masuk di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini juga terdapat perhitungan net present value atau NPV. Seperti yang terlihat dalam ilustrasi, perusahaan Tumbler Jitu sedang melakukan analisis terhadap investasi, yaitu mesin A dan mesin B. Kebutuhan dana untuk investasi mesin tersebut adalah 15.000 dari masing-masing investasi dan biaya modal yang ditetapkan sebesar 7%, sehingga proyek atau investasi paling feasible dari kedua mesin yang dihitung dalam rupiah sebagai berikut. Nah, untuk perhitungannya seperti yang terlihat dari PPT ini, dari hasil perhitungannya ini, investasi yang paling layak digunakan adalah investasi mesin B karena NPV atau keuntungan akhir yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan proyek A. Di sini juga terdapat perhitungan Profitability Index atau PI. Seperti yang terlihat dalam ilustrasi di PPT ini, perusahaan Tumbler Jitu melakukan analisis usahanya. Kas neto yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun sebesar 53.423,875 dan kas yang dikeluarkan untuk melakukan investasi tersebut adalah 35 juta. Dari data tersebut, hitunglah Profitability Index atau PI dan kelayakannya. Pengerjaannya, rumusnya yaitu PI sama dengan PV dibagi I dan mendapatkan hasil 1,526. Maka proyek atau investasi layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.